Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1506-1508. Di sebuah kedai terbuka, Lin Yan dan Shen Yisan bersekongkol. Chan Chan memperhatikan orang-orang datang dan pergi, gigi macan kecilnya bersinar terang, dan dia merasa sangat nyaman. Apa? Saat ini, Shen Yisan tiba-tiba tampak terkejut. Saudaraku, tanah terlarang hidup dan mati bukanlah lelucon. Aku tahu kamu luar biasa, dan bahkan aku luar biasa, tapi memasuki tempat seperti itu berarti kematian. Meskipun ada pengecualian selama berabad-abad, beberapa orang mungkin bisa untuk keluar hidup-hidup, tapi saya tidak percaya kita juga bisa menjadi pengecualian. Shen Yisan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Dia takut mati. Apa perbedaan antara pergi ke pemakaman janji dan mencari kematian? Selain itu, pohon guntur itu pasti tidak akan maju. Shen Yisan melanjutkan, meskipun kita bertiga, kita bukan bertiga yang mencari kematian. Lin Yan tiba-tiba memiliki garis hitam. Siapa yang bersalah? Siapa yang dikatakan menyebalkan? Lin Yan merasa bahwa Shen Yisan dan pohon guntur benar-benar jahat. Yang satu menghabiskan sepanjang hari menggambar lingkaran dan mengutuk orang lain, dan yang lain bersumpah akan menikam Ge Jing sampai kematiannya, tapi dia tidak melakukan apapun. Kaisar Agung Klan Iblis, Xuan Hai, akan membuka segelnya. Mungkin, orang kuat dari klan Iblis akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasukinya guna membantunya. Jika kita tidak menghentikannya, kapan Xuan Hai keluar, dunia akan berada dalam kekacauan dan semua orang akan mati, kata Lin Yan. Aku tahu dia akan membuka segelnya, tapi kita tidak bisa pergi dan mati hanya karena ini. Mengapa orang-orang tua yang sekarat itu tidak pergi? Dan suku-suku kuno itu, mereka berbicara tentang keadilan umat manusia sepanjang hari, kata Shen Yi 3 kali. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak mengetahui misteri rune penyegel, dan bahkan jika mereka masuk, niat membunuh dari pemakaman Wuji akan segera menghancurkan mereka. Terlebih lagi, jika mereka diizinkan untuk mencari obat kekaisaran, mereka sudah memiliki umur panjang. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memasukinya untuk menemukan secercah harapan, dan membiarkan mereka menghentikan klan iblis yang kuat dan menunda waktu bagi Xuan Hai untuk membuka segelnya, pergi. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Segel itu dibuat oleh Master Sekte Lin ribuan tahun yang lalu. Bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Saudaraku, katakan sejujurnya, apakah Master Sekte Lin saat itu? Pada saat ini, Shen Yisan menatap Lin Yan. Ini aku. Lin Yan mengerutkan kening, tapi tidak menyembunyikannya. Itu dugaanku. Jika orang lain mendengar kata-kata ini, mereka akan sangat terkejut. Kaisar meninggal dan dilahirkan kembali. Ini hanyalah sebuah anekdot. Tapi Shen Yisan sangat tenang. Bahkan sepertinya sudah ada spekulasi sebelumnya. Tampaknya tidak ada banyak kejutan tentang kelahiran kembali Kaisar. Ini juga mengejutkan Lin Yan. Apa asal-usul Shen Yisan? Kenapa kamu menatapku? Aku bilang kamu luar biasa dan aku juga luar biasa. Tapi, sayang sekali aku benar-benar ada di dunia yang sama denganmu. Sepertinya di era ini, aku tidak punya harapan untuk menjadi seorang kaisar yang hebat. Saya harap Anda segera Kaisar Agung Zhengdao akan jatuh dalam 10.000 tahun. Di era berikutnya, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya juga ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang kaisar, kata Shen Yisan. Dengan kata-kata ini, sebuah rahasia abadi terungkap. Hal ini membuat Lin Yan semakin penasaran tentang dia, dan kemudian berkata, karena aku telah memberitahumu rahasia ini, kamu juga harus memberitahuku sesuatu. Dari mana kamu berasal? Meskipun prestasiku tidak sebaik milikmu, saya tidak bisa mengatakannya. Orang yang bisa datang dari 100.000 tahun yang lalu, zaman ini, dan masih hidup dan berkembang adalah Tiangen. Saya khawatir saya satu-satunya di dunia ini saat ini. Tentu saja, ketika era besar tiba, orang-orang itu mungkin akan muncul, tetapi untuk saat ini, saya harus menjadi satu-satunya,
itu rahasia dan saya tidak bisa memberi tahu Anda. Kata Shen Yisan, dia masih sangat bangga dengan hal ini. Berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup 100.000 tahun? Ini hanyalah keajaiban abadi. Hampir semua bakat, kemampuan dan fisiknya tidak sebaik Lin Yan, yang membuatnya di Lin Yan di depan Yan, dia merasa tidak berdaya. Lin Yan sangat mesum, tapi dia sangat bangga akan hal itu. Ini baru 100.000 tahun, bukankah itu waktu yang lama? Bukankah hanya tidur saja yang terlewatkan? Tepat ketika dia sedang pamer dengan gembira, dia tiba-tiba mendengar Xiao Canchan berbicara. Shen Yisan terkekeh, lalu berkata, gadis kecil, apa yang kamu tahu? Lin Yan, siapa ini? Adikmu. Mengapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia sangat mirip denganmu, nada ini. Baru saja mengatakan ini, tubuh Shen Yisan tiba-tiba bergetar. Matanya tegak. Dia menatap Xiao Canchan dengan linglung, langsung berdiri, dan menatap jauh ke dalam matanya, dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Kamu, Shen, dia menjadi tenang, lama. Yisan tergagap, tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu melihat sesuatu? Apa sebenarnya yang dimiliki Xiao Canchan di tubuhnya? Kata Lin Yan, rahasia abadi yang sebenarnya. Lin Yan, jangan tanya, itu akan menjadi hukuman ilahi jika kamu bertanya, bagaimanapun juga. Bawa saja dia bersamamu, pemakaman janji bukan apa-apa, jika kamu bebas, kita bisa pergi ke sana neraka 9 meter, saya sangat ingin tahu apakah ada rahasia reinkarnasi di dalamnya. Kata Shen Yisan, semakin Shen Yisan berperilaku seperti ini, Lin Yan semakin terkejut. Dia pasti telah melihat sesuatu. Shen Yisan terkenal karena takut mati. Penilaian Lin Yan terhadapnya, orang ini benar-benar kamu sama pemalu seperti tikus. Jika hubunganmu tidak begitu baik dengan Shen Yisan sehingga kamu adalah teman hidup dan mati, jangan pergi bersamanya. Jika kamu dalam bahaya, dia akan melemparkanmu ke dalam perangkap sebentar lagi. Yang terakhir. Tapi orang yang baru saja mengatakan dia tidak akan pergi ke pemakaman Wuji sekarang ingin pergi ke 10 tempat terlarang hidup dan mati setelah melihat Xiao Canchan. Ini sangat aneh. Mata Xiao Canchan membelalak Yisan, dia juga sangat penasaran. Gigi harimau kecilnya terlihat, yang membuat Shen Yisan menjadi pucat karena ketakutan. Kamu bukan orang baik. Lalu Xiao Canchan berkata, ya, jika saya orang baik, saya akan mati 108.000 kali. Di era ini, orang jahat seharusnya hidup lebih lama. Lihat saja saudaramu Lin Yan. Bagaimana, dia berpikiran jahat, namun dia masih hidup sampai sekarang. Kata Shen Yisan, kakak laki-laki tertua saya bukanlah orang jahat. Kata Xiao Canchan, di bawah ini, keduanya mulai membuat rencana. Mereka semua tahu bahwa undangan dari Pegunungan Sunyi pasti terkait dengan pembukaan segel Xuanhai. Segel itu tidak lagi kuat. Jika Ki Kaisar Xuanhai berasal dari dalam, jika dia menyebar, dia pasti akan dapat melindungi para penggarap klan iblis dari memasuki pemakaman Wuji ke tempat tersegelnya. Tetapi bagi beberapa pembudidaya ras iblis yang akan mati, selama mereka dapat membantu Xuanhai membuka segelnya, tidak masalah jika mereka mati. Oleh karena itu, Lin Yan dan Shen Yisan juga berpikir untuk melakukan sesuatu yang besar di pegunungan Wuyan dan pemakaman Wuji. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Segera, angka-angka muncul satu demi satu. Mereka dari Paviliun Gubao. Ini adalah sekte setengah kaisar. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka terlihat sangat mengancam. Petik 2. Tetapi ketika semua orang terkejut, para pembudidaya ini berdiri tepat di depan Lin Yan, Shen Yisan, dan Canchan. Lin Yan, aku akhirnya menemukanmu. Kamu mempermalukan nona mudaku. Bagaimana kita akan melunasi hutang ini? Teriak Wei dengan marah. Lin Yan terdiam saat itu juga. Dia tahu tentang Paviliun Gubao. Namun, selama periode waktu ini, saya belum menginjakan kaki di sini, dan saya tidak ada hubungannya dengan Paviliun Harta Karun kuno.
Mempermalukan nona muda Anda. Ini membingungkan Lin Yan. Ahem, salah paham, kata Shen Yisan dengan ekspresi agak malu. Kesalahpahaman. Lin Yan, ketika Anda mengatakan Anda salah paham sekarang, pada saat itu Anda memberi tahu nyonya. Sulit bagi kultivator untuk mengulangi kata-kata itu. Lin Yan segera mengerti. Baca, versi tanda pagar O39, bab di Erkok. Shen Yisan, aku akan menggosok paman keduamu. Lin Yan langsung mengutuk. Saudaraku, jangan marah. Jika paman kedua saya masih hidup, saya akan memberikannya kepada Anda. Shen Yisan menatap Lin Yan dan berkata, kamu benar-benar menggunakan namaku untuk menimbulkan masalah. Lin Yan berteriak. Bukankah ini sebabnya kamu ditakdirkan menjadi seorang wanita? Saya bertanya-tanya apakah Anda tidak datang ke alam kekaisaran sejak awal. Lagi pula, tidak ada gunanya menggunakan nama seseorang. Persahabatanku denganmu begitu dalam sehingga aku bahkan menyebut namamu dalam mimpiku. Kata Shen Yisan. Jika dia tidak melihat Shen Yisan mengikutinya ke pemakaman janji, Lin Yan pasti ingin memukulnya sampai mati di tempat. Kamu, orang-orang di paviliun Gubao sangat marah, dan mereka tidak melakukannya, tidak peduli dengan nama asli Shen Yisan, tapi dia melirik Lin Yan, siapa kamu, teman anak ini? Petik 2. Saya tidak mengenalnya. Jika Anda ingin mengambil tindakan terhadapnya, cepatlah dan jangan buang waktu. Yang terbaik adalah menghancurkannya. Lin Yan berkata langsung. Setelah mendengar ini, paviliun Gubao juga merasa lega. Dan segera kekuatan spiritualnya meledak. Aku hanya mengumpat. Tidak, aku hanya merasa istrimu akan menjadi calon istriku. Apakah ini memalukan? Ini adalah hal yang baik. Saya adalah orang yang berbakat dengan bakat alami. Saya pasangan yang cocok untuk istri Anda. Saya, kata Shen Yisan. Petik 2. Kamu binatang jahat, diam dan lihat pedangnya. Pada saat ini, para penggarap dari paviliun Gubao segera mengambil tindakan. Petik 2. Tunggu sebentar, tunggu saya menggambar, kata Shen Yisan. Jangan berhenti, pukul saya. Para penggarap paviliun Gubao tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Shen Yisan. Fiuh. Pada saat ini, Shen Yisan bergerak langsung dan berjalan menjauh. Aura ini juga luar biasa. Bahkan jika mereka tidak menggunakan teknik kutukan, orang-orang ini pasti tidak akan menyakiti Shen Yisan. Lin Yan tidak akan percaya bahwa seseorang yang datang lebih dari 100.000 tahun yang lalu tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Titik. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Shen Yisan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Praktisi paviliun Gubao juga langsung mengikuti. Xia Ruhua, anak laki-laki ini, saya benar-benar berani berpikir bahwa Xia Ruhua adalah wanita tercantik di daerah ini. Saya tidak tahu berapa banyak praktisi yang mendambakannya, meskipun dia hanya dari sekte setengah kaisar. Pintu, tapi para jenius dari klan kuno sepertinya tertarik padanya, dan Xia Ruhua juga akan pergi ke Silent Mountains besok. Pantas saja anak ini bertekad mengganggu klan monster naga untuk mendapatkan undangan adalah untuk Xia Ruhua. Kata banyak orang. Hal ini pun membuat Lin Yan penasaran. Pria seusia Shen Yisan sudah terbiasa dengan banyak angin dan hujan. Apakah dia akan tertarik pada wanita biasa dari sekte setengah kaisar? Xia Ruhua ini sangat mirip dengan berbeda. Lin Yan tercengang. Lebih dari sekedar berbeda, dikatakan bahwa ketika Xia Ruhua lahir, hantu burung Phoenix turun dari langit, dan ribuan awan ungu muncul, menutupi seluruh paviliun harta karun kuno. Hal itu mengkhawatirkan wilayah kaisar, dan banyak orang kuat dari sekte kaisar terkejut. Mereka semua ingin diterima sebagai murid, tetapi paviliun Gubao menolak mereka semua. Kemudian, Xia Ruhua tinggal di paviliun Gubao untuk berlatih, tetapi sekarang, sudah hampir selesai berusia 20 tahun, dia telah mencapai alam ke-6 hidup dan mati. Meskipun dia adalah seorang jenius dari klan kuno, tidak banyak orang yang bisa menandingi bakatnya. Petik 2. Seseorang berbicara. Xia Ruhua sangat terkenal di daerah ini.
Sudah mencapai titik di mana semua orang mengetahuinya. Setelah mendengar ini, Lin Yan juga diam-diam menuliskan nama wanita ini. Ketika Ling Qi lahir, sayang sekali Ling Qi, nasibnya buruk. Ling Chan dan yang lainnya tidak kuat pada saat itu, jadi mereka hanya bisa menyegel garis keturunan mereka. Tapi Xia Ruhua lahir di sekte setengah kaisar, jadi dia sangat beruntung. Lin Yan bergumam. Jika Xiaoxi bisa datang, dia pasti akan sangat senang melihat Chan Chan. Lagi pula, Chan Chan memang sangat menyenangkan. Fiuh. Lalu Lin Yan juga pergi dari sini. Keesokan harinya, pegunungan sunyi, banyak orang segera berkumpul. Klan iblis diundang, ada terlalu banyak pembudidaya di bawah usia 100 tahun, Suan Qinger berada di luar, dan tidak ada yang masuk. Di luar Silent Mountains, Suan Qinger berkata. Klan iblis takut praktisi yang terlalu kuat akan masuk dan mereka tidak akan bisa mengendalikan mereka. Lin Yan berkata, tapi jangan khawatir, tidak akan semudah itu jika mereka ingin membunuhku. Petik 2. Dalam hal ini, Suan Qinger hanya bisa mengangguk. Fiuh. Lin Yan membawa Chan Chan ke tempat ini, yang menarik banyak perhatian. Ada banyak pembudidaya di sini, tetapi dia membawa seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun ke sini, tapi hanya ada Lin Yan. Namun, tidak ada yang mengenal Lin Yan, dan tidak ada yang tertarik untuk menyapanya. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara ini sangat familiar. Wan Juetian ada di sini. Lin Yan juga tersenyum mendengarnya. Apakah kamu Lin Yan? Kaulah yang menggoda Xia Ruhua. Petik 2. Anak laki-laki ini benar-benar lelah hidup. Petik 2. Dalam sekejap, serangkaian teriakan marah terdengar. Lin Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Shen Yisan ini telah menyebabkan banyak masalah baginya. Xia Ruhua sangat terkenal di bidang ini dan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, itu adalah dikabarkan bahwa Lin Yan digoda oleh seorang pria bernama Lin Yan. Begitu Lin Yan masuk ke tempat ini, dia langsung menjadi sasaran banyak pria. Mereka ingin memakannya. Boom! Tanda seru. Orang-orang jahat. Ini Zhou Jian dari Disa. Melihat orang ini, banyak pembudidaya segera mundur. Disa sangat terkenal sehingga tidak ada seorang pun dari cabang Tianzong yang berani memprovokasi dia. Apakah Anda tidak menghormati Xia Ruhua dengan kata-kata Anda? Aku akan memotong lidahmu. Zhou Jian menatap Lin Yan dan langsung berteriak. Saya tidak pernah mengenal Xia Ruhua, dan saya tidak tertarik padanya. Adapun kata-kata itu, bukan itu yang saya katakan. Kata Lin Yan. Terserah bagimu. Aku juga tidak memenuhi syarat untuk mengenal Xia Ruhua. Aku tidak peduli apakah kata-kata itu diucapkan olehmu. Hanya karena namamu Lin Yan dan kamu berani dipanggil Lin, lidahmu harus dipotong. Zhou Jian langsung menyela perkataan Lin Yan. Hal ini membuat Lin Yan sedikit mencibir, aku baru saja berkata begitu banyak, hanya kalimat terakhir ini yang paling penting. Kalimat terakhir ini adalah, berdasarkan apa yang baru saja kamu tunjukkan padaku tidak ada rasa hormat, kamu akan mati hari ini. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Status Disa bersifat eksternal. Dengan Tianzong sebagai punggungnya, bahkan para penggarap kaisar sekte atau klan kekaisaran tidak berani memprovokasi dia. Sekalipun para penggarap bisa memprovokasi beberapa penggarap dari suku kuno tidak akan mempermasalahkannya, apalagi membunuh mereka. Tapi sekarang, seseorang benar-benar berani berbicara kepada para penggarap Disa seperti ini. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani melakukan ini. Wajah Zhou Jian juga dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam tahun-tahun ini, akulah satu-satunya yang telah membunuh orang, dan tidak ada yang berani menghancurkanku. Kamu benar-benar membuka mataku. Hari ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan memusnahkan semua keluarga dan kekuatan di belakangmu. Ini adalah takdir menyinggung Disaku, teriak Zhou Jian, dan dalam sekejap, aura tiga alam hidup dan mati muncul. Kekuatan semacam ini membuat banyak orang gemetar.
Kejeniusan Disa sungguh mencengangkan. 3 kali hidup dan mati. Mampu mencapai keadaan seperti itu pada usia seperti itu sungguh tak tertandingi. Petik 2. Orang bernama Lin Yan ini benar-benar menyedihkan. Keluar, banyak orang menatap Lin Yan seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Dan mendengarkan kata-kata ini, Zhou Jian juga mencibir. Bahkan dengan ekspresi bangga, ledakan. Kemudian dia mengambil tindakan dengan berani, dan keterampilan seni bela diri yang ditampilkan sangat mencengangkan. Meskipun berasal dari iblis bumi, ia sejalan dengan seni bela diri dan seni bela diri Tianzong. Ini adalah seni bela diri kaisar yang sebenarnya. Bahkan seni bela diri ini juga merupakan seni bela diri Qian Kun, kekuatan, bagaimana Lin Yan bisakah itu dihentikan? Mati, teriak Zhou Jian. Tertawa. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Lin Yan tiba-tiba merasa sedikit hampa. Kekuatan spiritual meledak, dan tubuh Zhou Jian tiba-tiba hancur dan berubah menjadi kabut darah. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Pohon guntur itu tidak bersamamu. Namun, setelah membunuh Zhou Jian, Lin Yan tampaknya telah melakukan hal yang sangat biasa, dan kemudian menatap langsung ke Wan Jue Tiandao. Melihat hal tersebut, Wan Juetian tidak terkejut. Dia akan terkejut jika Lin Yan bahkan tidak bisa membunuh para pembudidaya di alam ketiga hidup dan mati. Dia datang kepadaku beberapa kali, memberiku beberapa pil, dan memberiku bimbingan dalam kultivasiku, tapi sekarang, dia tidak bersamaku. Dia mungkin bersembunyi di kegelapan, mencari kesempatan untuk memberikan pukulan keras pada Gejing. Satu serangan, kata Wan Juetian. Lin Yan juga terdiam. Lei Su ini sangat gigih. Anda sudah ditusuk berkali-kali dan masih belum puas. Apakah ini akan berhenti hanya setelah ditikam sampai mati? Di mana Muzan dan yang lainnya? Lin Yan bertanya. Setelah kami datang ke wilayah kekaisaran, Sekte Pembunuh Darah meminta kami pergi ke tempat berbeda dan bergabung dengan sekte berbeda untuk menyembunyikan identitas para pembunuh Sekte Pembunuh Darah. Sekarang, saya tidak tahu kemana mereka pergi, tapi saya tidak tahu. Saya tidak berpikir mereka ada di sini. Akan ada bahaya. Namun, Sekte Pembunuh Darah akan memanggil kita sesekali untuk menerima misi. Menghitung waktu, kita akan dapat melihat mereka bulan depan. Kata Wan Juetian. Lin Yan juga tahu aturan Sekte Pembunuh Darah. Inilah hal yang menakutkan tentang Sekte Pembunuh Darah. Sekte Pembunuh Darah selalu terlihat seperti bakat yang layu di dunia luar. Tapi selama Sekte Pembunuh Darah muncul dan menjalankan tugas berikutnya, itu akan selesai. Ini karena tidak hanya ada beberapa pembunuh kuat di Sekte Pembunuh Darah. Ada juga beberapa orang, tersembunyi di berbagai sekte besar, biasanya tidak terlihat, tetapi jika dia menerima misi, dia akan berubah menjadi seorang pembunuh dan memberikan pukulan fatal kepada lawannya. Jika identitasnya terungkap, dia akan langsung kembali ke Sekte Pembunuh Darah dan kemudian tinggal di dalamnya Sekte Pembunuh Darah. Wan Juetian memang seperti ini, jelas identitasnya tidak terungkap. Ini juga bisa dianggap sebagai pengalaman dari Sekte Pembunuh Darah. Era besar akan datang. Jika Sekte Pembunuh Darah ingin sekali lagi menjadi penguasa wilayah kekaisaran dan bahkan seluruh dunia pembunuhan alam Tian Gen, inilah satu-satunya cara untuk melakukannya. Percakapan antara Lin Yan dan Wan Juetian semuanya merupakan transmisi suara dan tidak diketahui oleh orang luar. Tetapi saat ini, banyak orang menjauh dari Lin Yan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Lin Yan telah menganiaya Xia Ruhua, mereka tidak berdaya. Kejeniusan Disa membunuh ketika dia mengatakan demikian. Setelah membunuh, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Siapa yang berani memprovokasi orang kejam seperti itu? Kemudian Lin Yan, Chan Chan dan Wan Juetian langsung duduk di kursi. Sekte macam apa kamu? Mengapa kamu tidak memiliki bendera? Saat ini, beberapa petani yang baru tiba bertanya. Lin Yan menatap dan segera menyadari bahwa para pembudidaya yang datang ke sini semuanya memiliki bendera di belakang mereka. Ini mewakili berbagai sekte dan kekuatan besar. Qianxuan Jianzhuang, kuil leluhur Wanling,
Dao Haimen. Serangkaian sekte semuanya mengirimkan para jenius atau kultivator berusia di bawah 100 tahun yang akan datang, dan mereka duduk di sisi Gunung Wuyan. Hanya Lin Yan yang tidak memiliki bendera. Saya tidak berasal dari kekuatan apapun, saya hanya mewakili diri saya sendiri. Tidak ada listrik. Semua orang tercengang. Untuk sementara waktu, banyak orang meremehkannya. Di wilayah kekaisaran ini, di mana terdapat banyak sekte kaisar dan klan kekaisaran, seseorang tanpa latar belakang berani datang ke sini. Siapa yang memberikan undangan ini? Mungkinkah itu dicuri? Kamu, bukan dari alam kekaisaran. Seorang kultivator kemudian bertanya. Nama anak itu adalah Wan Juetian. Dia berasal dari alam spiritual. Jadi, pria bernama Lin Yan di sebelahnya pasti juga berasal dari alam spiritual. Meskipun Wan Juetian tidak mengungkapkan identitas murid dari sekte pembunuh darah, di area ini, bakatnya tidak lemah, dan wajar jika dia dikenali. Alam spiritual, banyak orang terkejut. Pantas saja orang yang berani membunuh Disa mengira dia berasal dari sekte kekaisaran atau klan kuno. Ternyata dia dari alam lain. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu apa yang diwakili Disa, kan? Petik 2. Aku sangat takut tadi. King, ternyata orang ini tidak kejam, tapi hanya sembrono. Sangat ceroboh. Petik 2. Namun, Lin Yan mengabaikannya, dia membuka mata hidup dan mati, melihat sekeliling, dan segera menyadari misteri tempat ini. Kali ini, klan iblis benar-benar memiliki rencana yang matang. Setelah tempat ini disegel, hanya ada satu jalan yang tersedia. Jalan ini mengarah langsung ke pemakaman janji, dan jalan ini tidak dapat dihalangi oleh orang-orang kuat dari klan iblis. Ya, aura yang dipancarkan dari pemakaman Wuji dapat menghancurkan semua formasi. Agar pegunungan Wuyin ini dapat memadatkan formasi seperti itu, orang kuat dari klan iblis pasti telah mengambil tindakan. Lin Yan berpikir dalam hati. Formasi ini sangat rahasia. Tampaknya suku iblis ini benar-benar ingin merencanakan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, serangkaian raungan terdengar, dan para penggarap klan iblis tiba. Xuan Fei Gejing ada di antara mereka. Sepertinya Lei Su juga datang. Kemudian, Shen Yisan muncul dan langsung menuju ke Lin Yan dan yang lainnya. Setelah duduk, dia mengabaikan tatapan Lin Yan dan berkata langsung.